Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Sobat Pintar? Sehat kan? Tentu saja kita harus menjaga kesehatan karena di masa pandemi ini, terutama di Kabupaten Kendal kita tercinta, masih PPKM level 3. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, serta melakukan vaksinasi. Serta terima kasih kita ucapkan sebesar-besarnya kepada Bupati Kendal Bapak Diko, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Wahyu, serta Korwil Cambidik Kecamatan Kangkung Bapak Supoyo. Kembali lagi pada channel Kendal Pintar Berbagi, yang sekaligus akan disiarkan langsung di Radio Suara Kendal 93 FM, Radio Idola Keluarga Kendal. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Kendal Pintar Berbagi ya Sobat Pintar. Untuk memulai kegiatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sobat Pintar, kata pepatah tak kenal maka tak tahu. Jadi agar kegiatan kita ini menjadi semakin menarik dan asik, maka kita harus saling mengenal dan saling tahu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iksanul Hanif Adi Prasetya. Kalian bisa panggil Kak Hanif. Nah, Kak Hanif ini sekarang bertugas mengajar di SD Negeri 2 Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Gimana Sobat Pintar? Sudah kenal kan? Nah, kita lanjut. Pada kegiatan pagi ini, kira-kira kita akan apa ya Sobat Pintar? Kita akan mengulik sebuah cabang olahraga yang memiliki prestasi yang cukup gemilang di Kabupaten Kendal ini. Sobat Pintar tahu apa tidak? Sudah tahu apa belum? Kira-kira bisa menebak ini, olahraga ini memiliki prestasi yang sangat cemerlang di Kabupaten Kendal. Namun mungkin beberapa Sobat Pintar belum mengetahuinya. Oke, Sobat Pintar mungkin yang sudah tahu atau bisa menebak-nebak bisa komen di bawah ya. Oke, tentu saja tidak hanya saya sendiri di sini. Di sini Kak Hanif ditemani oleh narasumber yang ada di sebelah Kak Hanif. Ini silahkan Kakak bisa memperkenalkan diri. Selamat pagi Sobat Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Mahroji. Saya bekerja di SD Negeri 3 Jungsemi, Kecamatan Kangkung, serta pembina sepak takraw di Kabupaten Kendal. Nah, sebelum kita masuk ke sesi sharing-sharing dari Kak Mahroji, ini disclaimer dulu bahwa seluruh kru yang ada di sini sudah melakukan tes PCR dengan hasil negatif. Oke, Sobat Pintar, kita lanjutkan saja. Kita hari ini akan membahas tentang sepak takraw. Nah, mungkin Sobat Pintar sudah ada yang tahu atau hanya sedikit tahu atau mungkin sama sekali tidak tahu. Nah, sepak takraw itu apa sih sebenarnya Kak Mahroji? Oke, sedikit ya untuk olahraga sepak takraw di Kabupaten Kendal. Ini memang sudah ada sejak sekitar tahun 1985, dan ini khususnya saya sendiri sudah belajar sepak takraw dari kelas 6 SD sampai saat ini juga masih terlibat langsung untuk olahraga sepak takraw dan membina anak-anak dari usia SD sampai yang senior gitu kan. Wah, luar biasa sekali ya Kak Mahroji ini ya. Jadi sepak takraw itu dari awal memang namanya sudah sepak takraw atau bagaimana Kak Mahroji? Sepak takraw, perkembangan sepak takraw di Indonesia itu ada mengalami beberapa transisi. Dari organisasi sendiri, dulu itu namanya Persetasi, Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia. Nah, seiring perkembangan zaman, untuk sepak takraw menjadi PSTI. PSTI itu Persatuan Sepak Takraw Indonesia. Nah, itu perkembangan sepak takraw karena sudah industri, sekarang sudah berubah semakin
bagus. Semakin maju ya, berarti Ya, sudah cukup lama ini, Iya, betul. di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri sudah cukup lama itu apa memang sepak takraw dari awal munculnya itu sudah di Indonesia atau bagaimana? Untuk munculnya ini memang olahraga tradisional Indonesia, khusus Indonesia, khususnya di Melayu ini sudah awalnya dulu namanya sepak raga. Oh, sepak raga. Tapi karena menjadi olahraga prestasi, serang perkembangan zaman menjadi sepak takraw. Gitu kan nih. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah mempunyai sedikit gambaran tentang sepak takraw. Nah, ini mungkin Sobat Pintar sudah agak tahu ini sejarah, terus tadi ada organisasi. Tapi mungkin Sobat Pintar belum tahu bentuknya itu seperti apa atau alat-alatnya di sepak takraw itu apa saja sih? Oke, untuk bola takraw sendiri itu terbuat dari plastik fiber, ya, plastik fiber. Ini memang untuk Indonesia sendiri belum bisa memproduksi. Kita masih mengimpor bola sepak takraw ini, dan ini bola sudah standar internasional. Jadi anak-anak pun latihan sudah memakai standar internasional. Ini terbuat dari plastik fiber khusus yang tidak mudah pecah. Begitu kan ini? Oke, kalau selain bola, dari peralatan yang lain mungkin dari sepatunya atau apa, seperti apa? Untuk olahraga sepak takraw itu sebenarnya olahraga yang cukup murah. Cukup murah. Kenapa? Satu bola bisa dipakai untuk berenam, untuk melakukan permainan sepak takraw sendiri. Dengan tetap pakai sepatu untuk pengaman kaki kita. Karena bola ini sudah lumayan keras, supaya tidak sakit ketika mengenai anggota badan kita, khususnya di kaki. Nah, sepak takraw sendiri itu cara memainkannya cukup mudah sebetulnya, cuma tidak boleh menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah berarti sudah mati itu permainannya. Begitu. Untuk sepatu sendiri itu tidak pakai sepatu yang khususnya untuk pemula. Kita bisa pakai sepatu sekolah. Yang penting kita belajar sendiri, belajar sepak takraw, mencintai dulu. Ketika nanti kalau kita sudah berbakat, punya prestasi, itu bisa didukung dengan sepatu khusus untuk sepak takraw. Begitu kan nih? Ya, berarti buat sahabat pintar ini yang mau mencoba-coba atau berlatih pakai sepatu seadanya dulu itu bisa ya, Kak? Sangat bisa. Oh, sangat bisa. Minat kita sendiri. Oh, minat bakat itu. Ya, lanjut yang berikutnya itu, kalau sepak takraw itu cara mainnya itu kan tadi sudah ada sepatu, sudah ada bola, terus itu diapakan itu mainnya, model permainannya itu secara gambaran kasarnya seperti apa? Permainan sepak takraw itu memang ada terhalang oleh net. Oh, berarti ya, satu pakai regu net. terbagi dua. Satu regu itu 3 atlet atau 3 orang. Nah, nanti tiap regu melakukan servis untuk dilewatkan ke net. Nah, lawan berusaha menyeberangkan kembali ke lawan. Jangan sampai bola jatuh ke tanah. Ketika nanti kok bola jatuh atau bola keluar dari lapangan, itu lawan bisa mendapatkan poin. Sebetulnya itu kan, ini sederhana saja. Sederhana. Ya. Itu berarti mirip seperti bulu tangkis atau bola voli gitu ya? Iya. Sepak takraw itu kan kombinasi sebetulnya dari 3 cabur, dari cabang olahraga. Pertama sepak bola, bola voli, sama bulu tangkis. Sepak bola itu dari cara kita menyepaknya, memakai kaki. Kalau bola voli itu aturannya 3 kali sentuhnya. Nah, jadi tidak boleh lebih dari 3. Kalau di bulu tangkisnya itu mengadopsi di lapangannya, ukurannya. Lapangan sepak takraw itu persis panjangnya, lebarnya dengan bulu tangkis. Oh, cukup menarik ya sahabat pintar. Secara sentuhannya mirip seperti bola voli, lapangannya seperti bulu tangkis, dan anggota tubuh yang digunakan itu seperti sepak bola. Mungkin sobat pintar yang suka ketiga cabang olahraga tersebut bisa sekali mencoba sepak takraw. Dan juga begini Kak Maroji, tadi kan sudah dijelaskan ada yang 3 melawan 3 itu apa hanya itu atau ada variasi atau nomor cabang yang lain gitu? Oke, karena olahraga sepak takraw itu sendiri kan sekarang sudah
internasional ya. Jadi perkembangan untuk prestasi itu olahraga mengalami perkembangan terutama di nomor caburnya. Nomor ya. Sepak takraw sekarang itu ada 4 nomor atau 4 medali lah istilahnya yang diperebutkan. Yang pertama nomor bergu yang jumlah atletnya itu 3 atlet dengan 2 cadangan atau 1 boleh. Yang kedua nomor tim itu ada 12 atlet dengan 3 regu 3 cadangan. Dan yang ketiga itu ada nomor double event. Double event itu pemainnya double 2 untuk cadangannya 1. Dan yang terakhir itu tim double. Tim double ada. Jumlah atletnya 9, regunya ada 6, cadangannya 3. Oke, Gitu. ternyata sangat banyak sekali ya nomornya itu Sobat Pintar. Variasinya sangat banyak, olahraganya juga menarik. Oke. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh kaum hawa atau putri ya. Putra-putri sekarang sudah banyak yang menggeluti sepak takraw, khususnya di Kecamatan Kangkung. Ini khususnya di Desa Josemi sudah dari tahun ke tahun, bahkan sebelum saya sendiri sepak takraw sudah ada. Gitu. Ya, jadi di sini tuh sepak takraw sudah hampir menjadi budaya. Oh ya, satu tadi yang terlupa itu kan ada yang servis, ada apa itu posisi-posisinya itu apa saja itu namanya? Oke, saya ulas sedikit tentang posisi atau spesialisasi lah. Kalau sekarang spesialisasi itu yang pertama untuk yang melakukan servis pertama itu namanya tekong yang berada di posisi tengah. Nah, selanjutnya nanti untuk atlet yang pelempar itu namanya feeder atau pengumpan. Dan yang satu di apit kirinya tekong itu namanya spiker atau smasher. Gitu kan nih? Ya, berarti hampir mirip ya seperti volley ya, ada yang servis, ada yang mengumpan lah atau ada yang spiker juga Ya, gitu. betul sekali. Nah, terus untuk perkembangan sepak takraw sendiri itu di Kabupaten Kendal atau di Kecamatan Kangkung itu khususnya seperti apa sih sekarang ini? Perkembangan sepak takraw di Kabupaten Kendal, terutama di Kabupaten Kendal ya, memang tidak banyak lah dalam yang membina sepak takraw. Tapi saya sendiri di Kangkung yang terlibat langsung ke anak-anak, kami punya misi untuk memberikan atau membentuk karakter dari olahraga. Kenapa? Karena ketika anak-anak kok bisa bermain sepak takraw atau mau bermain sepak takraw, minimal karakternya terdidik, nakalnya, terus waktu bermainnya itu berkurang. Nah, termasuk ketika nanti anak itu berbakat, berprestasi, itu juga nilai plus untuk anak. Oh, Gitu. ternyata sepak takraw itu tidak hanya sekedar olahraga bergerak, ternyata banyak filosofi dan nilai-nilainya ya. Betul. Bagaimana Sobat Pintar? Sangat menarik bukan? Oke ya, Kanis menambahkan sepak takraw sendiri itu bisa menjadi salah satu sumber satu kekuatan kita lah, dalam arti untuk tangga kita menuju prestasi. Nah, bisa go ke tingkat Jawa Tengah, ke Indonesia bahkan. Nah, itu juga bisa mendapatkan income untuk atlet itu sendiri. Wah, ternyata manfaatnya sangat luar biasa, dari segi kesehatan dapat, dari segi kepribadian dapat, finansial juga ternyata bisa. Bagaimana Sobat Pintar sudah punya gambaran? Mungkin Sobat Pintar masih kurang masih visualisasinya masih kurang ini tentang sepak takraw. Nah, untuk itu tim kita dari Kangkung Cerdas Berjajah sudah menyiapkan sebuah video liputan tentang kegiatan sepak takraw di Kecamatan Kangkung. Berikut videonya, silahkan saksikan.
Nah, Sobat Pintar, itu tadi liputan tentang sepak takraw di Kecamatan Kangkung yang telah dibuat oleh tim Kangkung Cerdas Berjaya. Menarik bukan Sobat Pintar? Mungkin Sobat Pintar masih melihat atau masih terkagum-kagum dari video liputan tersebut, banyak gerakan-gerakan yang mungkin Sobat Pintar merasa itu tidak umum atau jarang dilihat. Nah, Kak Maroji, untuk dapat sampai ke tahap itu, para atlet sampai ke tahap itu program latihannya apa saja? Oke. Kaitannya dengan program latihan, memang kita sudah tersusun programnya karena kita juga dituntut oleh prestasi, terutama untuk ajang-ajang atau event yang resmi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, kami harus sudah menyiapkan program yang terstruktur. Nah, kenapa kok bisa anak-anak bisa sampai seperti itu? Tentunya dengan niat tekad anak itu sendiri untuk bisa melakukan seperti itu, bisa menyentuh senior-seniornya atau bahkan lewat media, lewat YouTube, itu anak-anak bisa belajar untuk meningkatkan skillnya, gitu kan ya. Kalau di Kecamatan Kangkung sendiri itu programnya apa, Bre? Secara umum saja, secara keseluruhan di sini. Kalau di Kangkung sendiri kami sudah menyiapkan program, bahkan sudah berjalan untuk masuk ke sekolah-sekolah untuk ekstra sepak takraw di Kecamatan Kangkung. Kami melibatkan senior-senior yang sudah kuliah atau bahkan yang sudah bekerja untuk mengisi ke sekolah-sekolah di Kecamatan Kangkung untuk mensosialisasikan, untuk mengenalkan sepak takraw lebih dalam ke anak-anak. Begitu Ani. Berarti di Kecamatan Kangkung itu sepak takraw itu sudah seakan-akan menjadi budaya gitu ya? Ya, anak-anak banyak yang tahu berarti. Karena Kangkung itu ikonnya sepak takraw. Wah, luar biasa. Semoga kecamatan-kecamatan yang lain juga dapat lebih mengenal dan bisa ikut bermain sepak takraw seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk tadi sendiri Kak Marsi sempat menyebutkan tentang prestasi. Nah, dari anak-anak yang termasuk yang ada di liputan tadi itu, prestasi-prestasi sudah sampai sejauh mana sih prestasi yang sudah diraih? Gitu. Oke, untuk prestasi anak-anak sendiri itu sudah hampir semuanya sudah punya prestasi, baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan internasional. Nah, seperti kalau di tingkat kabupaten ada Popda tingkat kabupaten, biasanya Kecamatan Kangkung sendiri itu sudah langganan lah untuk menjadi juara. Otomatis berarti? Ya, bukan otomatis, tetap anak-anak. Kalau otomatis nanti anak-anak malas latihan gitu. Tetap harus kerja keras untuk meningkatkan itu. Jangan sampai kalah, termasuk mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Oh, luar biasa. Terus untuk yang tingkat ke Jawa Tengah itu ada yang junior, ada yang senior, bahkan usia dini. Ada kejuaraannya di tingkat provinsi. Nah, itu sendiri juga anak-anak tetap bertekad jangan sampai kalah ketika kita bertanding. Lebih baik menangis di latihan daripada menangis di pertandingan. Nah, untuk prestasi sendiri Kecamatan Kangkung kalau di Popda sudah biasa juara. Bukannya kami menyombongkan lah, tapi biar anak-anak atau kecamatan yang lain bisa termotivasi untuk mengalahkan Kangkung. Saya sebagai pembina takraw sendiri cukup senang ketika banyak saingan, jadi anak-anak juga lebih tertantang. Begitu, termasuk di tingkat provinsi, anak-anak alhamdulillah di setiap ada event misalnya Popda, SMP, SD, SMA, Kabupaten Kendal juga selalu menjadi yang terbaik, juara 1 ya. Termasuk di tingkat seniornya juga bisa bersaing dengan kabupaten yang lain. Nah, untuk tingkat nasional sendiri yang terakhir kita ikuti di usia senior ya, itu 2001 kemarin di UNC Open. Alhamdulillah kami ke sana dengan keterbatasan, tapi dengan tekad anak-anak yang kuat bisa menjadi runner up dan terbaik ketiga. Wah, luar biasa. Itu luar biasa. Luar biasa sekali. Anak-anak bisa bersaing dengan atlet-atlet yang sudah PON, SEA Games. Nah, kami dari Kecamatan Kangkung bisa bersaing di situ.
Nah, untuk tertingginya di usia pelajar itu sendiri Kecamatan Kangkung, Kendal, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan yang bisa mengikutkan atlet terbaiknya untuk membela tim nasional, misalnya di event Asian School Games. Nah, itu usia pelajar itu sudah biasa langganan, ada 2-3 atlet dari Kecamatan Kangkung. Terus POM ASEAN, POM University Game itu juga anak-anak yang kuliah dari Kecamatan Kangkung itu juga partisipasi di sana. Ada POM ASEAN, termasuk yang tertinggi itu kita ada atlet dari Kecamatan Kangkung yang sudah pernah mengikuti Asian Games tahun 2006 di Doha, Qatar dan mendapatkan juara. Itu luar biasa, kepuasan tersendiri untuk pembina sepak takraw. Nah, luar biasa, inspiratif sekali ya Sobat Pintar ya. Dari prestasi dari tingkat paling bawah sampai tingkat di paling atas, ternyata atlet-atlet di Kecamatan Kangkung ini sudah menunjukkan taringnya gitu. Sangat luar biasa. Mungkin masih banyak sekali atlet-atlet yang berprestasi, mungkin Kak Maroji tidak menyebutkan satu persatu. Kami tidak bisa menyebutkan saking banyaknya. Karena setiap tahun itu ada beberapa event. Ya, alhamdulillah anak-anak bisa berprestasi. Nah, itu jadi kepuasan. Jadi kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nah, semoga ini bisa memotivasi anak-anak atau Sobat Pintar semua di Kabupaten Kendal untuk bisa belajar atau mengembangkan sepak takraw untuk bisa berprestasi. Nah, prestasi itu sendiri nanti bisa diikuti dengan misalkan dapat beasiswa di sekolahan, kuliah bisa gratis, atau beasiswa yang lain. Bahkan ketika nanti ada Pemda atau Pemprov yang bisa istilahnya memberikan reward, bahkan bisa menjadikan sepak takraw untuk pekerjaan, bisa mendapatkan pekerjaan, gitu kan? Nah, itu sobat pintar. Kita dari tim kita juga ingin sedikit menayangkan beberapa rangkuman dari prestasi-prestasi yang telah diraih oleh atlet-atlet di Kecamatan Kangkung. Mari kita saksikan sejenak. Nah, itu tadi rangkuman dari daftar prestasi atlet sepak takraw di Kecamatan Kangkung. Nah, Sobat Pintar, ini ada fakta menarik ini sebenarnya dari narasumber kita, Kak Maroji ini. Tadi kan sempat disebutkan banyak prestasi. Ternyata Kak Maroji ini juga pernah menjadi juara di beberapa kegiatan sepak takraw atau event sepak takraw. Salah satunya yang terakhir itu menjadi juara 3 di ajang sepak takraw antar klub, ya benar Kak Maroji? Betul. Nah, betul sekali. Nah, mungkin Sobat Pintar
kita bisa meminta Kak Maroji untuk mempraktekkan bagaimana sedikit gerakan dari sepak takraw itu biar kita lebih memahami sepak takraw. Setuju Sobat Pintar? Setuju. Oke, silakan Kak Maroji bisa sedikit dipraktekkan bagaimana gerakan dari sepak takraw. Oke, Sobat Pintar, sedikit tentang teknik ya, teknik atau jenis-jenis sentuhan di sepak takraw ya. Nanti semoga bisa menambah wawasan bagi Sobat Pintar semuanya. Ya, dari pertama itu ada sepak sila. Nah, ini sepak sila ya. Berikutnya ada sepak kura. Nah, ini sepak kura dan berikutnya bisa memangah. Kepala. Gitu ya. Begitu beberapa teknik. Cukup ya Kak Anip ya? Ya cukup. Ya ternyata sangat luar biasa ya Kak Maroji ini sudah menjadi guru, menjadi pelatih, pernah menjadi atlet yang prestasinya juga sangat luar biasa dan masih bisa mempraktekkan sepak takraw. Tapi mohon maaf ini Sobat Pintar karena ukuran studio kita hanya seperti ini, jadi Kak Maroji tidak bisa mempraktekkan yang salto-salto seperti di video liputan tadi. Oke Sobat Pintar, ini masih ada satu lagi tayangan dari kita tentang beberapa testimoni dari tokoh-tokoh yang juga ikut berkecimpung dan sekaligus mendukung kegiatan sepak takraw di Kecamatan Kangkung ini. Oke Sobat Pintar, mari kita saksikan bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang sepak takraw, sungguh luar biasa, apresiasi tertinggi sepak takraw Kabupaten Kendal, khususnya adalah yang ada di Kecamatan Kangkung, lebih khusus lagi di Desa Jungsemi yang alhamdulillah melahirkan atlet-atlet besar, bahkan menjadi ikon Kabupaten Kendal, pernah mengukir prestasi di tingkat internasional pada Asian Games tahun 2006, tingkat nasional, bahkan di kabupaten kota itu tidak pernah tidak meraih medali emas. Ini yang sungguh sangat membanggakan masyarakat Jungsemi, Kecamatan Kangkung, lebih-lebih adalah Kabupaten Kendal. Apalagi sekarang ini sedang hangat-hangatnya, baru saja diresmikan oleh Bupati Kendal, Bapak Diko Ganinduto, yakni Pantai Indah Kemangi. Ini menambah semarak, menambah semangat anak-anak kita untuk selalu berprestasi di bidang olahraga sepak takraw. Bahkan yang membanggakan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Kendal, sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal khususnya adalah Korwilcam bidang pendidikan Kecamatan Kangkung, ekstrakurikulernya adalah pengembangan sepak takraw. Saya sebagai Korwilcam bidang pendidikan Kecamatan Kangkung supaya menyambut baik upaya pembelajaran lebih lanjut, mengenal lebih lanjut, bahkan untuk berprestasi anak siswa peserta didik sekolah dasar. Ini satu kebanggaan yang luar biasa. Sekali lagi apresiasi yang tinggi untuk sepak takraw di Kecamatan Kangkung, dan tentu saja ini berkat tangan dingin dari manajer sekaligus pelatih Bapak Sultan SPD MSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jungsemi. Saya kira ini yang membanggakan. Sekali lagi, mari kita selalu giat dan giat, bergerak dan bergerak, menggerakkan untuk mencapai prestasi tertinggi.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Suryani, K3S Kecamatan Kangkung, mendukung sepenuhnya kegiatan dan program kerja terkait olahraga sepak takraw, terutama program ekstrakurikuler di jenjang sekolah dasar. Program ekstra ini sangat bermanfaat bagi semua pihak. Banyak pula potensi siswa yang digali dan dikembangkan menjadi lebih besar. Lahirkan atlet-atlet masa depan untuk mengharumkan nama Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, dan negara kita tercinta. Terus semangat, terus berkarya, dan ukir prestasi tanpa henti. Salam olahraga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, selamat berjumpa dengan saya Sultan SPD MSI ya, yang merupakan pembina olahraga sepak takraw di Kecamatan Kangkung khususnya dan Kendal pada umumnya. Ini adalah latihan di klub kami, Klub Cipta Kartika, yang merupakan salah satu kebanggaan Kecamatan Kangkung sekaligus di Kabupaten Kendal. Nah, yang latihan ini adalah yang sudah betul-betul terseleksi di masing-masing SD, yang pada saat ini kami sedang mengadakan sebuah ekstrakurikuler yang dilatih oleh lulusan PPLP yang mana asalnya berasal dari Kecamatan Kangkung semua. Jadi setiap paginya, setiap satu minggunya itu dilatih oleh anak-anak yang sudah kami siapkan sedemikian rupa, sehingga setelah nanti 1 tahun ini sudah seperti yang para pemirsa lihat ya, ini hasilnya. Dan ini adalah satu-satunya persiapan untuk Popda pada bulan Juni ya, pada tahun ini bulan Juni, yang akan diwakili oleh anak-anak khususnya di Kecamatan Kangkung semua. Ini 100% ya. Karena tahun yang kemarin 2 emas 1 bersih, tahun ini ada 4 emas karena ada nomor bergu dan nomor juga double, maka saya berkeyakinan bahwa Kendal masih 4 emas untuk sepak takraw di Popda tahun ini. Ini harapan dari kami, tentunya tidak sekedar harapan, ini sudah usaha keras ya, usaha keras yang sudah kerjasama antara dinas terkait dengan klub kami, Klub Sepak Takraw Cipta Kartika. Nah, kemudian ada langkah ke depan dari kami tentang tadi saya singgung tadi tentang ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Kecamatan Kangkung. Tentunya sudah mendapatkan izin kami dari Korwil Campidik pada yang lalu bahwa kami masuk ke sekolah-sekolah. Ini tujuannya apa? Agar sepak takraw yang tadinya hanya tradisi ya, mudah-mudahan bisa berubah menjadi industri. Oleh karena itu nanti pada bulan 6 ya, kira-kira Juni, kami akan mengadakan sebuah festival sepak takraw usia dini kelas 3 dan 4 yang akan membahas dari olahraga tradisi yang ada di Kecamatan Kangkung berubah menjadi sebuah industri. Ini harapan dari kami. Terima kasih, itu mungkin yang biasa sampaikan pada saat ini. Mohon maaf kalau ada kurang. Terima kasih. Selamat sore. Nah, Sobat Pintar, itu tadi adalah video ulasan dan testimoni dari tokoh-tokoh yang ikut membantu dan berkecimpung di sepak takraw, terutama untuk kemajuan sepak takraw Kecamatan Kangkung. Nah, langsung saja setelah ini kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kuis. Saatnya kita kuis. Nah, Sobat Pintar semua, kita sudah masuk di sesi kuis, di mana teman-teman Sobat Pintar di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari narasumber. Sebelum menjawab pertanyaan, kita kenalan dulu yuk dengan Sobat Pintar yang ada di sini. Yang di sebelah kanan silakan perkenalan, siapa namanya? Halo, nama saya Uswatun. Yang sebelah kiri? Hai, nama saya Tafin. Nah, nanti di sini Uswatun dan Tafin akan beradu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Maroji. Untuk Kak Maroji silakan pertanyaan pertama. Oke ya. Selamat pagi adik-adik.
Pagi. Luar biasa. Nah, oke, dengan semangat pagi, mari kita adik-adik bisa menjawab kuis dari Kak Maroji. Silakan berebut. Yang bisa langsung tunjuk jari. Itu ya. Oke, yang pertama siap? Siap. Oke. Yang pertama, untuk bahan pembuatan bola takraw itu dari apa ya? Saya. Yo, Oke, Tafin. dari apa? Rotan. Dari Ya. rotan. Ya, betul sekali. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Dik Tafin. Skor sementara 1 untuk Tafin, 0 untuk Uswatun. Oke, silahkan pertanyaan kedua, Kak Maroji. Oke, pertanyaan yang kedua. Berapa jumlah pemain sepak takraw? Saya. Nah, ayo. De Uswatun, Satu silahkan. berapa? 3 orang. 3 orang. Betul, Kak Maroji. Sekali. Nah, luar biasa. Skor menjadi 1 sama. Wah, persaingan ketat ini sepertinya. Ayo, silahkan Oke. soal berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya. Berapa lubang pada bola sepak takraw? Saya. Ya, Tafin, silahkan. Berapa? 12 lubang. 12 lubang. Betul, Kak Maroji. Wow, luar biasa. Betul lagi, Dik Tafin. Sekarang berarti skor sementara 2-1. Ayo, pertanyaan selanjutnya, Kak Maroji. Pertanyaan selanjutnya. Negara asal olahraga sepak takraw dari Saya. mana? Ayo, De Uswatun. Dari Betul. Melayu, Indonesia ya. Ya. Betul sekali. Betul sekali, tepuk tangan untuk De Uswatun. Skor kembali menjadi sama. Ini pertanyaan masih berapa ini, Kak Maroji? Ini yang terakhir ya. Oh, terakhir. Ayo, rebutan ayo, terakhir. Untuk rebutan ya. Pertanyaan terakhir, siapa atlet dari Kecamatan Kangkung yang dalam ajang Asian Games tahun 2006 di Doha, Qatar memperoleh medali di cabang olahraga sepak takraw? Saya. Ayo, silakan Uswatun. Nurholis. Nurholis. Betul sekali. Betul sekali. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, ini memang olahraga sepak takraw di Kecamatan Kangkung sudah pernah mengirimkan untuk membela tim nasional di olahraga di Asian Games di Doha, Qatar tahun 2006. Itu Anit. Ya, luar biasa sekali ya. Ternyata adik-adik sobat pintar yang di sini, semoga sobat pintar yang ada di sana pun bisa terinspirasi dengan adik-adik sobat pintar yang di sini. Namun sebelum kita mengakhiri sesi kuis, Kak Maroji ada beberapa hadiah nih untuk adik-adik sobat pintar yang ada di sini. Silahkan Kak Maroji, bisa diserahkan. Oke, ini hadiah dari Kak Maroji ya, diterima ya. Oke, selamat, luar biasa dan tetap rajin Tetap latihan. semangat. Gitu ya untuk olahraga sepak takraw di Kecamatan Kangkung. Gitu ya. Selamat. Oke, sebelumnya kita say dulu untuk sobat pintar yang ada di sana. Ayo adik-adik, ayo. Dadah. Dadah. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin sobat pintar masih beberapa penasaran dengan sepak takraw. Mungkin ada yang ingin mencoba atau sekedar melihat atau ingin sedikit berlatih tentang sepak takraw. Sobat pintar bisa langsung datang di pelataran SD Negeri 2 Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Karena di sana selalu dilaksanakan latihan sepak takraw dari jam 16 sampai 17.30 oleh klub sepak takraw Cita Kartika. Mungkin sobat pintar selain dapat ikut latihan sepak takraw di sana, kalau sobat pintar suka berrekreasi karena lokasinya di tempat latihan sepak takraw itu dekat dengan Pantai Indah Kemangi yang hari ini lagi booming. Mungkin sobat pintar bisa sekaligus berrekreasi dan menyaksikan sepak takraw di sana. Dari awal sampai akhir tayangan ini, pasti sobat pintar dapat mengetahui kenapa tayangan ini diberikan judul Tendangan ke Langit. Kira-kira apa, sobat pintar? Nah, benar sekali. Kenapa tayangan ini diberi judul Tendangan ke Langit? Karena dengan sepak takraw, itu prestasi sepak takraw yang melangit, kita dapat meraih beberapa hal, mulai dari tadi selain olahraga ada memperbaiki sikap kita yang mungkin biasa saja menjadi lebih baik, bahkan melangit, prestasi kita dapat melangit, akademis kita dapat melangit, bahkan finansial kita pun dapat melangit. Jadi intinya tidak hanya sekedar olahraga, namun dari keseluruhan aspek kita dapat melangit. Itulah makna dari tendangan ke langit.
Nah, Sobat Pintar mungkin cukup sampai sini tayangan ini. Mohon maaf apabila dari Kak Hanif, dari Kak Maroji dan seluruh kru yang bertugas ada kesalahan. Kita mohon maaf sebesar-besarnya. Juga Sobat Pintar jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kendal Pintar Berbagi serta Kangkung Cerdas Bersaja. Juga follow juga sosial media kita di bawah ini ya Sobat Pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.